Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syafira Zahra, salah satu mahasiswa Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum semester 7 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas sedikit mengenai sejarah perkembangan diplomatik, di mana video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu R.R. Rizka Ginalita Dwi Putri, SHMH. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya langsung membahas saja ya mengenai apa itu diplomatik, sejarah perkembangan diplomatik sejak awal era diplomasi awal atau zaman kuno hingga era modern seperti yang kita rasakan saat ini, di mana pada era ini dipengaruhi juga oleh modernisasi, digitalisasi dan globalisasi. Serta selain itu saya akan membahas sedikit mengenai tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh diplomatik pada era modern seperti saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjut saja untuk membahas apa itu diplomasi. Diplomasi adalah seni dan praktik hubungan antar negara untuk mencapai kepentingan bersama, baik itu dalam perdamaian, perdagangan maupun aliansi strategis, di mana diplomasi telah menjadi bagian yang penting dari sebuah peradaban manusia sejak zaman kuno hingga saat ini zaman modern. Untuk memulai perkembangan diplomasi ini, yang pertama adanya diplomasi awal atau era kuno. Sejarah diplomasi dimulai sejak zaman kuno, di mana pada masa kuno ini diplomasi digunakan untuk menjalin hubungan antar peradaban besar seperti Mesopotamia, Mesir, dan Yunani. Salah satu contoh tertua adalah adanya Amarna Letters yang menjadi sebuah koleksi korespondensi antara Firaun Mesir dengan penguasa kerajaan lain di Timur Dekat. Dokumen Amarna Letters ini menunjukkan bahwa diplomasi digunakan untuk membentuk aliansi dan menghindari konflik. Yang kedua yaitu pada era Yunani kuno, diplomasi berkembang melalui arbitrase dan perjanjian antar polis untuk menyelesaikan konflik. Pada Kekaisaran Romawi memanfaatkan diplomasi untuk memperluas pengaruhnya, baik melalui aliansi maupun pengaturan wilayah taklukan. Yang kedua yaitu zaman diplomasi di abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini diplomasi mulai lebih terorganisir meskipun terbatas pada hubungan antar bangsawan dan kerajaan. Untuk contoh pada masa ini, yang pertama yaitu adanya utusan kerajaan yang dikirim untuk melakukan negosiasi atau mengatur perjanjian damai. Yang kedua, perjanjian Westphalen tahun 1648, yang mana menjadi tonggak utama atau tonggak penting dalam diplomasi. Perjanjian ini mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan memperkenalkan konsep kedaulatan negara, di mana ini menjadi dasar negara bagi sistem internasional modern. Selanjutnya ada era diplomasi pada masa era Perang Dingin, di mana era Perang Dingin ini dimulai pada tahun 1947 dan diakhiri pada 1991. Pada era ini menjadi salah satu periode yang sangat mempengaruhi diplomasi modern, di mana pada masa ini dunia terpolarisasi menjadi dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Ciri-ciri diplomasi Perang Dingin ini, yang pertama yaitu diplomasi ideologi.
hubungan antara negara didominasi oleh persaingan ideologi antara kapitalisme dan komunisme. Yang kedua yaitu adanya perlombaan senjata dan perundingan. Perundingan seperti perjanjian non proliferasi nuklir atau NPT dan perjanjian SALT atau Strategic Arm Limitation Talks yang menjadi upaya untuk membatasi perlombaan senjata nuklir. Yang ketiga ya itu adanya proxy wars, di mana banyak konflik terjadi di negara-negara ketiga yang didukung oleh kedua blok seperti perang Vietnam dan perang Korea. Prestasi dari diplomatik perang ini yang menjadi penting juga yaitu satu, pembentukan organisasi seperti NATO dan Pakta Warsawa yang mana bertujuan untuk memperkuat aliansi strategik masing-masing blok. Yang kedua yaitu adanya diplomasi bilateral seperti pingpong diplomasi, maksudnya pingpong diplomasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menjadi jalan bagi hubungan diplomatik kedua negara tersebut. Yang ketiga yaitu berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991 yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan membawa era baru dalam globalisasi diplomasi ini. Selanjutnya ada diplomasi pada pasca Perang Dingin hingga abad ke-21, di mana Perang Dingin ini setelah Perang Dingin ini maksud saya diplomasi berkembang dengan fokus yang lebih beragam, tidak hanya pada isu keamanan tetapi juga ekonomi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Diplomasi ekonomi contohnya yaitu pembentukan organisasi seperti WTO atau World Trade Organization yang memperkuat kerjasama perdagangan internasional. Selanjutnya ada diplomasi lingkungan. Yang pertama ada konferensi penting seperti Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Perjanjian Paris pada tahun 2015 yang menunjukkan komitmen global dalam menangani isu-isu perubahan iklim. Yang kedua ada negara-negara yang kini mengadopsi pendekatan multilateral untuk mengatasi masalah lingkungan bersama. Selanjutnya ada diplomasi pada masa modern awal, yang mana pada masa modern awal ini diplomasi berkembang dengan lebih formal dan terstruktur. Konferensi Wina yang terjadi pada tahun 1815 yang merupakan salah satu pertemuan multilateral besar pertama yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa pasca Napoleon. Yang kedua juga pada saat yang sama, revolusi industri dan kolonialisme memperluas cakupan diplomasi. Hubungan internasional tidak lagi hanya membahas mengenai perang dan perdamaian, tetapi juga perdagangan, pengaruh ekonomi, dan eksploitasi wilayah baru. Yang terakhir atau pada zaman ini adanya diplomasi kontemporer, yaitu pada era modern atau saat ini yang seperti kita rasakan. Diplomasi pada abad ke-20 ini hingga saat ini menjadi lebih kompleks karena perkembangan teknologi dan globalisasi. Setelah Perang ke-1, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk sebagai upaya untuk mencegah konflik besar meskipun gagal, tapi hal ini juga menjadi cikal bakal diplomasi multilateral. Setelah Perang Dunia Kedua, diplomasi dunia difokuskan melalui PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, organisasi yang dipimpin atau organisasi yang memimpin dalam isu perdamaian,
pembangunan, juga hak asasi manusia. Selanjutnya ada kemajuan teknologi komunikasi seperti email, konferensi video yang telah mengubah cara diplomasi yang dilakukan, seperti sekarang di mana negosiasi bisa berlangsung cepat tanpa harus bertemu langsung. Selain itu, aktor non negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan bahkan individu berpengaruh mulai memainkan peran besar dalam diplomasi ke global saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat ini atau pada era diplomasi modern saat ini, diplomasi tidak hanya berfokus pada isu perdamaian, keamanan, dan hal lain yang menyangkut hal seperti itu. Diplomasi seperti diplomasi ekonomi, lingkungan, dan juga saat ini karena ada di zaman globalisasi dan digitalisasi, adanya diplomasi digital, di mana pada era ini atau era internet saat ini membuka jalur baru bagi komunikasi diplomatik, termasuk media sosial seperti alat elektronik, dan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu salah satu contohnya yaitu konferensi video melalui internet, yang mana alat-alat tersebut membentuk opini publik global mengenai diplomatik modern saat ini. Yang kedua, ada beberapa negara bahkan memiliki diplomat virtual untuk memanfaatkan teknologi dalam menyampaikan pesan dan membangun hubungan. Selain itu, saya telah membahas mengenai sejarah perkembangan diplomatik sejak zaman kuno hingga saat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan apa saja sih yang dihadapi dunia diplomatik dan konsuler pada zaman ini, setelah saat ini kita rasakan menjadi zaman globalisasi dan digitalisasi, yang mana semakin hari semakin terasa cepat, dan akses antar negara juga sangat mudah dijangkau, bahkan tanpa saling bertemu sekalipun. Tantangan diplomasi pada zaman era ini atau di era globalisasi ini, menurut saya diplomasi modern saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks karena globalisasi tentunya. Seperti beberapa tantangannya, yaitu yang pertama ada krisis global, ada isu perbatasan dan konflik wilayah, serta ada cyber security atau isu multilateralisme, di mana untuk penjelasannya yaitu pada krisis global karena sempat ada pandemi COVID-19 contohnya, yang menunjukkan pentingnya kerjasama global dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi. Yang kedua, ada isu perbatasan dan wilayah seperti di Laut Cina Selatan dan wilayah-wilayah lainnya, yang menjadi tantangan diplomatik yang membutuhkan pendekatan yang hati-hati. Selanjutnya ada cyber security, di mana serangan cyber antar negara menambah dimensi baru dalam hubungan diplomatik, yang mana cyber security ini juga menjadi tantangan yang timbul akibat adanya percepatan digitalisasi, di mana akses internet dan akses digital saat ini mudah dijangkau oleh siapapun. Yang terakhir ada isu multilateralisme, di mana meningkatnya nasionalisme di beberapa negara menghambat kerjasama internasional di forum besar seperti PBB. Selanjutnya, diplomasi yang barusan adalah tantangannya dan
Apa sih yang diharapkan di dunia diplomasi ini, atau masa depan diplomasi ini seperti apa sih? Menurut saya, diplomasi di masa depan melihat perkembangan teknologi dan perubahan geopolitik. Diplomasi di masa depan memungkinkan atau kemungkinan besar akan berfokus pada yang pertama, ada pemanfaatan kecerdasan AI atau artificial intelligence, di mana AI dapat membantu analisis data-data besar untuk mendukung keputusan diplomatik. Yang kedua yaitu diplomasi iklim. Dengan meningkatnya dampak perubahan iklim, diplomasi global juga semakin mengutamakan upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan. Yang selanjutnya, kolaborasi antara aktor non-negara, di mana organisasi internasional, perusahaan teknologi, dan LSM akan terus memberikan peran penting dalam membentuk kebijakan global. Baik, untuk kesimpulannya, diplomasi adalah refleksi upaya manusia untuk mencari solusi damai dalam hubungan internasional dari zaman kuno hingga zaman modern seperti yang kita rasakan saat ini. Diplomasi telah berkembang dari negosiasi sederhana menjadi sistem yang kompleks, melibatkan aktor-aktor yang beragam dan beragam teknologi yang canggih. Seiring dengan perkembangan zaman, diplomasi akan terus beradaptasi untuk menghadapi tantangan baru. Oleh karena itu, memahami sejarah dan prinsip-prinsip diplomasi sangat penting untuk membangun dunia yang lebih harmoni dan berkemajuan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.